Coba deh kalian bayangin, suatu hari orang yang setiap pagi ngabarin kalian, tiba-tiba pada hari itu nggak ada kabar. Orang yang setiap hari ngobrol sama kalian, chatan sama kalian, tiba-tiba udah nggak ada lagi. Gimana sih rasanya? Nah, pada hari ini saya mengajak kalian untuk membahas topik yang sebenarnya berat namun penting. Bagaimana sih seseorang itu bisa bangkit lagi setelah mereka kehilangan pasangan? Oke, sebelum lebih lanjut, kita kenalan dulu ya. Halo semuanya, Shalom, Salve, saya Maria Claudia, mahasiswa semester 1 Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, program studi Pendidikan Keagamaan Katolik, kelas PKK 5 dengan NIM 25101160. Di sini, saya akan mempresentasikan makalah saya untuk tugas mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Bapak Yakobus Julianelis, Magister Sosiologi. Judul makalah saya yaitu Perubahan Lingkungan Sosial dan Penyesuaian Diri, Dampak Kehilangan Pasangan terhadap Jaringan Sosial dan Perubahan Individu. Terdengar formal banget ya, tapi tenang aja, aku bakal jelasin secara santai. Jadi gini teman-teman, kehilangan pasangan itu bukan soal sedih doang. Bayangin aja, kamu kehilangan someone to talk, partner buat diajak kemana-mana. Nah, yang bikin menarik adalah nggak semua orang respon dengan cara yang sama. Ada yang tenggelam dalam kesepian, tapi ada juga yang malah menemukan kekuatan baru. Nah, ini yang mau kita bedah hari ini. Di makalah ini, aku pengen jawab 3 pertanyaan utama yang sebenarnya simple tapi dalam. Yang pertama, gimana sih jaringan sosial seseorang berubah setelah kehilangan pasangan? Apakah makin sedikit teman atau malah dapat teman baru? Yang kedua, cara-cara apa saja yang orang lakuin buat move on? Bukan move on sama mantan ya, tapi move on dari kesedihan dan mulai hidup lagi. Nah, yang ketiga, ini paling penting. Apakah perubahan lingkungan sosial ini bikin seseorang makin kuat atau malah makin down? Sekarang kita masuk ke teori-teori yang aku pakai. Pertama, ada teori Kubler-Ross tentang 5 tahap berduka. Kamu mungkin pernah dengar. Yang pertama yaitu denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance. Ini kayak level-level dalam game kehidupan, tapi sayangnya gak selalu berurutan. Kadang kamu bisa balik ke level awal lagi. Nah, yang kedua itu ada teori dari dual process model. Ini konsepnya gampang kok. Jadi orang yang berduka itu kayak lagi main pingpong. Kadang fokus ke kesedihannya, kadang fokus ke gimana caranya survive dan bangun lagi. Gak bisa cuma satu sisi terus. Nah, dari hasil penelitian yang aku lakuin, ini seru banget. Ketemu pola-pola yang menarik. Pola pertama, penciutan jaringan. Banyak responden bilang setelah ditinggal pasangan, teman-teman lama malah pada menjauh. Bukan karena mereka jahat, tapi lebih karena awkward atau canggung. Gak tahu harus gimana. Jadi circle pertemanan mereka mengecil banget. Pola kedua, pembentukan jaringan baru. Tapi yang keren, ada juga yang justru aktif dalam komunitas baru. Misalnya ikut support group atau aktif di kegiatan sosial. Mereka ketemu orang-orang yang senasib.
dan itu malah jadi kekuatan buat mereka bangkit. Dan pola ketiga, kualitas dukungan berubah. Yang menarik, dukungan dari keluarga lama itu lebih ke hal praktis. Kayak, udah makan belum? Sementara dari komunitas baru, dukungan lebih ke emotional support. Kayak, aku ngerti kok apa yang kamu rasain. Nah, tidak terasa ini adalah penutup atau akhir untuk video presentasi makalah saya. Nah, saya mau wrap up nih teman-teman. Intinya kehilangan pasangan itu memang berat banget teman-teman. Tapi yang aku pelajari dari penelitian ini adalah lingkungan sosial itu krusial banget. Bukan soal banyak teman, tapi soal kualitas dukungan. Dan yang paling penting itu kita sebagai teman, keluarga atau masyarakat harus lebih aware dan suportif. Kadang kehadiran kita walaupun cuma didengerin itu berarti banget buat mereka. So next time kalian ketemu orang yang lagi berduka, jangan awkward dan menjauh. Just be there. Kadang itu udah lebih dari cukup. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton. Shalom, Safe, bye-bye.